Halo mantap semuanya, balik lagi kita akan ngebahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya dapat 25.000 dan teman-teman juga dapat 25.000 kan. Saya juga ingin mohon maaf kepada teman-teman apabila ada komen yang belum bisa saya balas ataupun merasa kok komen saya hilang ya dari video. Itu mungkin karena di blok oleh YouTube karena ngebacanya spam. Jadi contoh ya, teman-teman ada yang tanya, Kyung, ini reksadana apa ya kira-kira atau apa ya? Reksadana saham itu apa ya? Terus ada yang balas nih, gunakan kode referral ini, dapatkan cashback 25.000. Nah, oleh YouTube itu kebacanya spam, jadi hilang. Tapi jangan takut, jangan cemas teman-teman karena masih ada jalur kedua untuk menghubungi saya, itu di DM saya yang ada saya cantumkan di deskripsi ini. DM saja 1 kali 24 jam saya akan mencoba membalas pertanyaan teman-teman sekalian. Karena udah banyak ya yang udah saya balas ya. Bener kan? Udah saya balas kan? Oke, sip. Langsung masuk saja ke video. Jadi karena mungkin video ini agak sedikit telat karena di beberapa hari atau beberapa minggu lalu tergantung ya teman-teman waktu nonton video ini kapan, itu ada ramai mengatakan bahwa banyaknya sekuritas itu perusahaan efek yang gagal bayar karena para investor menggunakan dana pinjaman online ataupun arisan untuk membeli saham. Apa hubungannya Yung dengan investasi reksadana? Nah, di sini saya ingin meluruskan mengenai investasi reksadana ini ya. Jadi kita bermula dulu kenapa ada hal seperti ini terjadi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi ini harus khusus dibahas juga karena juga ada request dari teman-teman bahwa ingin bertanya kepada saya perihal leverage reksadana. Iya, bahasanya keren banget. Jangan pusing, jangan takut, jangan cemas. Siapkan dulu teh, kopi, atau snacknya. Kita pelajari sama-sama, kita pelajari dengan pelan-pelan. Dan tenang saja, saya sudah mengemasnya sesimpel mungkin sehingga pasti nggak akan bingung mendengarkannya. Leverage reksadana ataupun hal lainnya itu adalah kita menginvestasikan sesuatu, tetapi dana yang kita gunakan merupakan dana pinjaman. Ya, teman-teman ingat ya, kita menginvestasikan sesuatu, tapi dana yang kita gunakan itu dana pinjaman. Loh, nggak rugi apa ya, Yo? Nah, di sini dia, ya. Dana pinjaman nih contoh ya, pinjaman online ya, mungkin sebulannya kita kena bunganya 2%, 3% ya. Terus kita lihat tuh, wow, reksadana saham satu bulannya bisa 10%, 12%. Kalau dikurangi, saya masih cuan 10%. Gak gitu ya, Yo. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, dana investasi adalah dana dingin. Dana dingin itu yang ditaruh di lemari es ya ini ya, ataupun di tiup-tiup ya kayak gitu ya. Bukan juga, nggak perlu dimasukin ke lemari es, nanti beku dia duitnya. Jadi dana dingin adalah dana yang benar-benar kita sisihkan ataupun tidak kita gunakan untuk kita investasikan. Belajar dari kasus di para investor saham, karena saya sendiri juga seorang trader saham ya. Jadi di masa itu merupakan masa di mana market itu bullish. Wah, bahasa planet Namek lagi nih, katanya mau bilang Simba. Jadi intinya di mana market atau saham-saham itu cenderung semuanya naik. Ya, semuanya naik, semuanya hijau-hijau. Itu kenapa juga alasan reksadana saham semua performanya juga bagus. Nah, di beberapa orang berpikir bahwa itu saatnya melakukan investasi besar-besaran karena pasar lagi bagus. Namun apesnya, ingat ya, yang udah nonton video-video saya sebelumnya pasti sudah ingat. Apa itu resiko saham, reksadana saham? Resikonya tinggi. Nah, mereka mungkin belum tonton video saya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, tonton video-video saya juga sebelumnya. Ya, biar nggak ketinggalan kereta kita. Jangan pernah menggunakan dana pinjaman ataupun dana yang bukan merupakan dana dingin, karena itu akan menjadikan beban atau menjadikan stres bagi teman-teman sekalian, sehingga muncul berita banyaknya sekuritas gagal bayar. Iya, karena saya pantau ya teman-teman ya, itu ada di mana suatu hari itu market itu 1-2 hari turun dengan drastis ya. Loh, kan pasar saham banyak yang main, yuk bisa langsung dijual kan ya. Di sini
Ketika dia turun, itu ada aturannya ya teman-teman. Intinya saya akan menjelaskan dasarnya saja biar teman-teman nggak pusing. Itu ada ketika kondisi di mana teman-teman punya barang mau dijual, ya, tapi nggak ada pembelinya sama sekali. Bayangin, itu kondisinya. Sekarang mikir. Kalau kita pakai pinjaman online nih, ya, 1 bulannya kan kita kena bunga 2%. Itu saham turun terus, ya, turun sampai dalam. Karena kita pusing, kita mau cepat-cepat tutup kerugian kita. Nah, masalahnya itu barang nggak bisa dijual karena nggak ada pembelinya. Seperti itu, teman-teman. Lalu apa hubungannya dengan reksadana? Yuk, ngomong panjang lebar kayak itu liurnya udah muncrat tuh. Enggak salah ngomongnya. Nah, di situ juga saya ingin meluruskan teman-teman sekalian yang udah tonton video-video saya sebelumnya harus mengetahui resiko-resiko dari setiap instrumen investasi. Di sini kita fokusnya ke investasi reksadana. Ingat ya, reksadana pasar uang, obligasi, dan saham itu mempunyai resiko yang berbeda-beda. Oke, teman-teman. Jangan takut, jangan cemas. Kita semakin belajar, kita semakin tahu meminimalisasi resiko. Sehingga di sini saya langsung, keingat, saya harus kasih tahu teman-teman, kita harus sharing bersama. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan pinjaman online, uang arisan, uang apapun itu yang bukan merupakan dana dingin. Di mana ada bunga per bulannya, nanti stres. Contoh case ya. Ada uang arisan ya. Pokoknya intinya ada uang yang dimana kita harus kembalikan seperti itu ya. Hutang, leverage reksadana, pembelian investasi menggunakan hutang itu nggak boleh. Jadi gini, kita contoh nih, ada hutang nih, pinjam uang ya. Entahlah itu arisan lah, entahlah itu pinjaman online lah, pokoknya ada. Sebut saja pinjaman atau hutang itu. Kita pinjam, bunganya sebulannya 2% ya. Wah, reksadana ini returnnya 10% nih. 10 kurang 2 saya masih cuan 8%. Oke, saya invest di sini. Nah, apesnya di bulan itu reksadana itu menurun, reksadana saham menurun. Wah, ngajarinnya nggak bener nih, reksadana saham kok turun, investasi gua rugi dong. Lah, belum nonton video-video aneh sebelumnya. Ingat, investasi reksadana saham jangka waktunya kapan? Yap, yang udah nonton sebelum-sebelumnya pasti udah tahu. Jadi, ketika performanya tidak bagus, mau tak mau kan kita pusing juga. Loh, ini duit kan utang, minjam, bunganya 2%. Wah, bulan ini harus bayar, ya harus bayar. Sedangkan investasinya masih ngerugi. Contoh ngerugi 5%. Mau nih cuan malah los 7%. Enggak kan, makin pusing, makin bingung toh. Ya, teman-temannya. Jadi inti dari video kali ini intinya ingin pertama menjawab salah satu teman-teman yang ingin menanyakan mengenai leverage reksadana. Yang kedua, membahas studi case investor saham ya. Yang ketiga, kita jangan masuk ke lubang yang sama. Ingat ya, kita rangkul lagi ya. Jangan pernah sekali-sekali menginvestasi menggunakan dana pinjaman, dana online, ataupun dana apapun itu yang ada kewajiban kita untuk membayar beserta bunganya. Jangan tergiur dengan bunga yang tinggi. Investasi reksadana saham tinggi. Ingat, jangka waktunya panjang, nggak sesempit itu, nggak sependek itu. Ya teman-teman. Di sini saya juga agak sedikit menggebu-gebu menjelaskannya. Kenapa? Karena ada teman saya yang terjebak dan tanya saya, gimana ya kalau seperti ini saya udah trading saham, saya beli sahamnya di ketinggian, sekarang jual nggak bisa. Oh, nggak apa-apa kan, saham simpan aja, mungkin besok-besok bisa naik kan amat. Masalahnya itu duit uang orang tua saya dititipkan sebenarnya, saya gimana kembalinya? Saya langsung terdiam. Emangnya sebelumnya nggak tahu apa resiko dari trading atau investasi saham? Tuh, teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya sudah tahu tuh resiko dan jangka waktu dari reksadana saham itu. Jadi seharusnya kalau mereka nonton video kali ini juga, mereka tidak akan terjebak di lubang yang sama. Oke teman-teman, jadi intinya sudah dapat ya teman-teman ya. Mungkin kita agak melenceng sedikit, tapi ini adalah suatu istilahnya himbauan, saran. Sebaiknya jangan dilakukan
kalau istilahnya kalau misalnya ada di film-film barat itu tulisannya don't try this at home ya, tapi kita don't try this at your investment ya. Gila, agak boleh dikit segini. Sekian dulu video kali ini. Jadi saya harap teman-teman tangkap ya inti dari video ini ya. Kedepannya saya harap juga teman-teman lebih pikirannya terbuka setelah menonton video-video saya, kan dasar-dasarnya dapat, jurus-jurus pamungkasnya saya yakin teman-teman bisa mempelajarinya di tempat-tempat lain yang lebih senior itu banyak sekali. Tapi ketika dasar-dasarnya udah dapat, teman-teman akan lebih enak, lebih fleksibel, ataupun lebih istilahnya berpikir jernih dalam melakukan investasi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih apabila teman-teman baru pertama kali menginstalkan aplikasi Bibit dan menggunakan Cashback sebagai kode referral saya. Oke. Dan bagi teman-teman yang bingung, ada problem masalah cash dan masih bingung, jangan malu-malu untuk drop komen di bawah di YouTube. Drop saja komen, saya akan berusaha membalas dengan secepatnya. Apabila komen rasanya komennya itu hilang, silakan DM saja ke Instagram. Saya juga akan mencoba membalasnya secepat mungkin. Itu saja. Oke. Sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video aneh selanjutnya. Jajangmyeon. Dadah.